satu hal yang belum disampaikan oleh Mas Moderator, Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan pemilu dan pengawasan partisipatif, mohon nomor handphone saya silakan dicatat ketika nanti ada sesuatu hal yang ada di Klaten, misalnya kami bisa segera tindak lanjuti bersama kawan-kawan Klaten. 0813 2995 1717. Jadi meh podo undang-undangnya 717 di belakang. Baik, kita lanjutkan. Jadi undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah dicabut, dihapus dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Sehingga undang-undangnya sekarang jadi satu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lanjut, undang-undang ini terdiri dari beberapa bagian, beberapa bab. Kalau dihitung babnya ada 6 bab, dihitung pasalnya ada 573 pasal. Kalau ditambah lampiran, ditambah penjelasannya, mungkin sudah hampir 800-an. Kalau ditambahkan penjelasan dan lampirannya. Baik, lanjut saja karena ini sifatnya umum. Pemilu pun sifatnya umum. Jadi sarana kedaulatan rakyat. Kita tahu bersama pemilu ini yang akan kita hadapi tahun 2019 ini sungguh luar biasa. Kemarin waktu kita sosialisasi di Jakarta, kemudian dilakukan simulasi untuk menyelesaikan pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang. Misalnya satu TPS harus menyelesaikan penghitungan dan rekap sampai selesai itu jam 8 pagi. Mungkin kita sudah punya bayangan, jam 8 pagi, mulainya jam 6 pagi. KPPS mulainya sudah hari kemarin. Persiapan, lelean midodareni kan gitu. Kemudian ditambah persiapan jam 6 pagi sudah harus siap, lanjut lagi sampai jam 8 itu simulasi normal. Kemarin sehingga dibuatlah semacam pengurangan jumlah pemilih di TPS dari 400 diturunkan. Kalaupun diturunkan menjadi separuhnya, dampaknya adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akan bengkak lagi. Dulu padahal anggota DPR itu pengen serentak itu salah satunya efisiensi. Akan tetapi ketika bengkak dari misalnya satu TPS 400, akhirnya kan jadi 2 TPS, misalnya 200. Untuk mengangkat KPPS yang jumlahnya 7 orang misalnya, itu biaya yang dikeluarkan juga sudah luar biasa. Kemarin dihitung tidak jauh berbeda, alias podoai, alias podoai. Jadi ya sudah, berarti semangat efisiensi belum bisa tercapai. Kita lihat nanti kalau ada kendala 2019, misalnya ngitung sampai rekap di KPPS sampai jam 7 atau jam 8 pagi betul, kira-kira kekuatan fisik kita sebagai seorang manusia apakah memang bisa menjamin? Kejadian yang tahun lalu memang banyak ketika para anggota KPPS harus istirahat, ada yang nun sewu harus dirawat di rumah sakit, bahkan memang ada yang harus mengakhiri. Ada, karena kemarin saja yang normal itu jam 9 malam, jam 10 malam, bahkan sampai dini hari. KPU harus berhitung bahwa ketika undang-undang menyatakan penghitungan suara, rekapitulasi suara di tingkat TPS harus selesai pada hari yang sama, ini jadi kunci. Ketika nanti sampai lewat, apakah ada pelanggaran atau tidak? Mestinya ada. Sehingga Panwaslu harus memastikan
bahwa ada pelanggaran atau tidak nantinya ketika undang-undang ini diterapkan seperti apa hasilnya. Ketika harus dihitung pada hari yang sama, ketika harus lewat jam 00 berarti sudah hari yang berbeda. Ini menjadi kejadian yang mungkin akan jadi sebuah pelanggaran. Dan ini yang mesti harus diperhitungkan oleh kawan-kawan KPU. Bagaimana penghitungan suara ini supaya bisa diselesaikan sebelum pukul 00 atau hari berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, singkat lagi, jajaran pengawas pemilu itu di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah itu ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan inilah yang nanti kawan-kawan akan lakukan. Saat ini teman-teman di tingkat kabupaten kota sifatnya masih sementara atau ad hoc, namanya Panwaslu Kabupaten Kota. Agustus 2018 kawan-kawan Mas Arief, Mas Azir, terus satu lagi Mbak Astuti diharapkan sudah siap untuk menjadi Bawaslu Kabupaten Klaten yang sifatnya 5 tahun atau permanen seperti Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Jadi kawan-kawan nanti mungkin punya kesempatan yang ada di ruangan ini punya kesempatan untuk menambah jumlah anggota misalnya dari 3 Klaten menurut Undang-Undang Nomor 7 5 anggota Bawaslu Kabupaten. Jadi masih ada peluang minimal 2. Jadi nanti secara berjenjang Kabupaten Klaten ada 5 anggota, kemudian Panwaslu tingkat kecamatan ada 3 orang, PPL atau pengawas pemilu lapangan ada 1 orang, pengawas TPS setiap TPS 1 orang, pengawas pemilihan atau pengawas pemilu luar negeri jumlahnya 3 orang, dan ada lagi sudah cukup Pak, betul itu. Jadi nanti kawan-kawan silakan, ini secara berjenjang. Lanjut. Nah, siapakah sebenarnya yang jadi penyelenggara pemilu? Ini adalah agenda sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2019 digelar oleh Panwaskap Klaten. Kita tanya kepada ketua panitianya atau ketua Panwaskapnya Pak Arief Fatkur Rahman. Orang Jawa pon dan Rebo itu tentunya 7 dan 7. Katanya 7 itu hitungan. Ini kita cari. Wah itu. Ini panitia nih dari Panwaskap Klaten ini. Ketua Panwas mana Pak? Oh ini. Mas Arief Fatkur Rahman ya. Ini acara apa Mas Arief? Ini sosialisasi partisipatif pemilu untuk pemilu serentak 2019. Ya juga menghadapi pemilihan pemilu kada 2018. Kita sedang menghadapi pilihan gubernur Jawa Tengah. Ini ada berapa pembicara? Narasumber kami menghadirkan narasumber dari luar 2 orang. Yang satu dari Bawaslu Provinsi, yang satu dari akademisi, dari dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta. Pak Dekan ya? Ya, Pak Dekan. Betul. Ini yang diundang dari mana aja unsurnya? Kami mengundang tentu anggota Forkompindu Kabupaten Klaten, kemudian perwakilan atau juga bisa ketua tokoh masyarakat, kemudian ketua tokoh agama, akademisi, mahasiswa, kemudian juga ketua OSIS di seluruh perwakilan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Klaten. Ada juga ini dari difabel, perwakilan dari difabel, kemudian di undangan kami juga dengan beberapa perwakilan dari sekolah
BPS nih. Mawar sama Itu Ada juga itu ya? ada juga di undangan. Berapa orang ke sini yang Iya, dari yang ada 3 orang. Tiga yang orang. sudah hadir. Undangan kami juga waria juga ada. Jadi kami berusaha untuk merangkul seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Klaten, intinya untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Karena tentu teman-teman media juga tahu personel dari jajaran Panwas Kabupaten Klaten tidak mungkin bisa mengawasi seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Atau bahkan apabila terjadi sebuah pelanggaran, kalau masyarakat juga tidak bisa juga, atau bahkan sebenarnya masyarakat menginginkan melapor tapi tidak tahu, ya akhirnya pelanggarannya itu akan tidak bisa kami tindak begitu. Yang efeknya nanti tentu peserta pemilu bahkan juga penyelenggara termasuk kami akan berhati-hati dalam bertindak. Intinya untuk akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sebuah pelanggaran begitu. Oke, ini berarti serentak ya se-Indonesia ya, agenda sosialisasi seperti ini Nah, ya, Panwas. kalau serentak tidak, cuman diagendakan dari Bawaslu itu mengagendakan untuk melakukan sosialisasi partisipatif. Tujuannya itu tadi untuk melapor masyarakat biar ikut peran dalam pengawasan, juga sebagai langkah kita untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Karena kan kalau masyarakat sudah ikut peran dalam pengawasan, misalkan 1 kali saja ada masyarakat yang melaporkan sebuah pelanggaran, tentu efeknya akan luar biasa nanti. Jadi untuk peserta juga, penyelenggara juga akan itu tadi takut untuk melakukan sebuah pelanggaran. Oke, terima kasih Pak Arif Fatur Rahman selaku Ketua Panwaskap Klaten. Oke, dari TKP Kabari Piye melapor.